masalahnya, pada saat kita bikin brand sendiri ataupun produk sendiri, tentu biasanya isunya adalah di modal, kurang modal. Kenapa? Karena Anda harus ngurusin produksi yang juga banyak. Saya selalu mengedepankan pada saat kita sekarang pengen menjadi seorang pengusaha gitu ya, yang paling mahal adalah kuasa, yang paling mahal adalah kontrol. Bagaimana kita bisa memanage bisnis kita sendiri. Kalau ngomongin mulai bisnis, memang ini pilihannya gak akan jauh dari dua ini. Brand owner ataupun business owner, ataupun jualan produk orang lain. Entah itu Anda menjadi seorang reseller, menjadi seorang agent, ataupun distributor. Kalau Anda harus milih, mendingan jualan produk sendiri atau jualan produk orang lain. Mana yang lebih masuk akal cuannya? Teman-teman, di video kali ini saya pengen berbagi pengalaman saya ketika saya membangun banyak brand yang memang itu adalah brand saya pribadi dan juga partner-partner saya, ataupun ketika saya membersama sebuah brand yang itu jadi mitra di bisnis orang lain. Tentu ada beberapa di antara Anda yang memang condongnya adalah mending jadi brand owner. Walaupun omsetnya cuma di angka 20 juta, 30 juta, tapi ya brand sendiri gitu ya. Dibandingkan kita join mitra bisnis orang lain, kita ngegedein brand dia gitu ya. Tapi kita cuma dapat cuan cuma sedikit aja gitu. Kalau ngomongin mulai bisnis, memang ini pilihannya gak akan jauh dari dua ini. Brand owner ataupun business owner, ataupun jualan produk orang lain. Entah itu Anda menjadi seorang reseller, menjadi seorang agent, ataupun distributor, ataupun menjadi seorang dropshipper ataupun affiliate. Nah, baik lagi, ini tidak ada yang benar, tidak ada juga yang salah. Rasanya emang lebih keren kalau bicara ngomongin keren dan keren gitu ya. Jadi brand owner dibandingkan yang lain. Karena ada pride-nya, bener gak? Pertanyaannya adalah, apakah selalu ini menjadi pilihan yang paling masuk akal? Tentu Anda akan melihat jangka panjangnya. Kalau awal-awal pasti ini sangat berat sekali, tapi balik lagi ini tergantung pilihan Anda. Di awal bangun bisnis, tentunya di antara kita pasti punya spirit yang luar biasa. Ya, kita pengen menjadi orang yang sukses, pengen bermanfaat buat banyak orang gitu ya. Dan salah satu opsinya adalah pengen menjadi seorang pengusaha. Opsi menjadi seorang pengusaha biasanya yang digandrungi banyak orang adalah menjadi seorang brand owner ataupun business owner ataupun pemilik bisnis. Biasa mereka menciptakan brand dengan nama tertentu, mengurus hakinya, mengurus halalnya, mengurus BPOM-nya kalau itu adalah sebuah produk yang memang harus diurus izinnya gitu ya, termasuk mengamankan websitenya, domainnya, dan sejenisnya. Ada kebanggaan tersendiri ketika kita menjadi seorang brand owner ataupun product owner, menelurkan produk sendiri. Tapi masalahnya, pada saat kita bikin brand sendiri ataupun produk sendiri, tentu biasanya isunya adalah di modal, kurang modal. Kenapa? Karena Anda harus ngurusin produksi yang juga banyak, operasional yang juga sangat padat, tempat yang juga kudu luas, termasuk juga banyak hal lainnya, termasuk supply chain dan juga sejenisnya. Disinilah yang memang Anda harus hadapi ketika menjadi seorang brand owner. Modalnya memang nggak kecil. Pada saat Anda pengen omset di angka miliaran rupiah, Anda nggak cuma sekedar mikirin jualan. Harus Anda pikirkan nggak cuma sekedar bagaimana cara scale up marketingnya, tapi pikirin juga apakah produk Anda tersedia untuk sejumlah tertentu agar omset miliaran tersebut benar-benar bisa masuk akal. Maka ketika saya men-scale up sebuah bisnis, terutama bagian masalah penjualan gitu ya, yang saya lakukan pertama kali ketika saya menjadi seorang brand owner, bukan saya ngurusin scale up marketingnya, bukan saya ngurusin trik-trik jualannya, bukan. Tapi di dapurnya dulu, mulai dari operasionalnya, harus ada SOP-nya, KPI-nya, flowchart-nya, termasuk juga super team-nya dibangun, middle management, low management, termasuk juga dari segi produksiannya. Kita pengen dapat omset katakanlah 10 miliar tiap bulan. Itu produksinya, produknya kita ada 10 miliar atau tidak? Kalau kagak ada ya gak mungkin omset 10 miliar sementara produk cuma 1 miliar, masuk akal. Maka gimana caranya kita bisa produksi 10 miliar tiap bulan produksinya gitu ya? Maka kita nyari vendor lah, maklunan lah, ya supplier lah, gitu kan? Itu harus dicari. Produknya kan butuh banyak. Pertanyaan berikutnya adalah capitalnya gimana? Ada nggak modal buat produksi sebanyak itu? Termasuk juga PR berikutnya, ketika itu sudah ada, nanti produk 10 miliar tersebut dikirim ke tempat kita, nempatinnya di mana? Ah, itu kan problematika brand owner. Jadi kalau Anda memang sekarang kondisinya pengen banget menjadi seorang brand owner atau business owner, kudu siap dengan segala konsekuensi tersebut. Jangan sampai pada saat awal semangat pengen jadi seorang pengusaha, pas di tengah jalan kadang ngeliat problematika tadi, ya banyaknya komplainan yang datang, gitu kan, cacian, makian di kemitraan kita, ataupun di sosial media kita, ataupun di konsumen kita, membuat akhirnya kita down dan akhirnya nyerah. Sehingga akhirnya tengah jalan itu mikir, kayaknya aku mah gak bakat jadi seorang brand owner. Nah, ini jangan sampai terjadi. Sekarang, mari kita lihat lebih detail lagi. Apa sebenarnya kelebihan pada saat kita menjadi seorang brand owner ataupun business owner? Tentu, salah satu poin yang sangat penting adalah kontrolnya kita. Saya selalu mengedepankan pada saat kita sekarang pengen menjadi seorang pengusaha gitu ya. Yang paling mahal adalah kuasa, yang paling mahal adalah kontrol. Bagaimana kita bisa memanage bisnis kita sendiri.
mulai dari produksiannya, mulai dari scale up-nya, mulai dari distribution channel-nya. Termasuk kita pengen tahu nih, kita pengen NPM, net profit margin, seberapa besar. Kalau kita join di kemitraan orang lain, tentu kita akan dibatasi dengan angka-angka diskon. Anda distributor, diskon 50%. Katakanlah Anda jadi agen, diskon 30%. Jadi reseller, diskon 20%. Ya hanya itu saja yang memang akan Anda dapatkan. Tapi ketika Anda menjadi seorang brand owner ataupun business owner, yang Anda akan bisa lakukan adalah memonitor angka-angka tersebut dan Anda membuat sebuah rekayasa keuangan. Bagaimana saya pengen dapat NPM-nya gede? Ya harus diturunin adalah marketing cost-nya, ya, labor cost-nya ataupun operational cost-nya gitu kan. Gimana supaya gross profit-nya tinggi? Berarti nyari vendor yang lebih murah ya, produksi massal lebih banyak dan sejenisnya. Kontrol Anda 100% ketika Anda punya brand sendiri dan termasuk Anda bisa men-setting margin Anda sesuka Anda. Nah, itu kelebihan utamanya ya. Selebihnya apa, Kang? Selebihnya adalah Anda punya pride, kebanggaan. Oh, aku brand owner. Anda misalkan kata Anda menjadi CEO juga. Anda bisa cantumkan CEO dalam Instagram Anda, dalam TikTok Anda, dalam Facebook Anda. Intinya adalah ada kebanggaan aja. Termasuk menjadi sebuah wasilah rezeki atas orang lain. Anda punya karyawan gitu ya, walaupun Anda pusing tiap akhir bulan ngegajinya gimana gitu. Anda bisa ngelurin THR tiap tahun gitu kan. Itu adalah sebuah kebanggaan untuk jalur kebermanfaatan. Jadi yang pertama adalah tadi kontrolnya, kedua adalah dari segi kebanggaannya, pride-nya gitu ya. Dan yang ketiga adalah tadi jalur kebermanfaatannya. Nah sekarang apa sih kekurangannya kira-kira? Saya pribadi yang megang banyak brand ini tentu punya positif negatif. Salah satu kekurangannya adalah ketika kita butuh modal besar, kita harus putar otak sedemikian rupa agar produksi tetap banyak gitu ya, agar permintaan dari reseller tetap terpenuhi, permintaan dari marketer ataupun katakanlah market bisa terpenuhi gitu ya, tanpa harus terjadi yang namanya chaos. Nah tentu Anda harus punya capital yang sangat luar biasa besar. Itu brand owner konsekuensinya, kelemahannya, kekurangannya gitu ya. Apalagi resikonya juga tinggi. Belum lagi Anda misalkan bikin sebuah produk yang itu produknya belum Anda riset terlebih dahulu, tiba-tiba Anda bikin produksi massal banyak gitu ya. Belum terbukti udah langsung banyak. Resikonya nanti nggak laku, numpuk. Kalau Anda jadi seorang penjual ataupun mitra orang lain, ketika Anda punya 10 produk misalkan, ternyata yang paling laku cuma 4, ya udah gas aja yang 4 orang doang ini gitu. Sisanya ya udah gak usah beli lagi ya. Bagi Anda menjadi seorang brand owner ya, Anda udah kadung produksi 10 ya. Apalagi kalau SKU-nya 150, wah juga tuh ya, gimana tuh kira-kira ya. Nah biasanya apa yang terjadi? Ya tadi beberapa produk itu akhirnya dead stock gitu ya, dan ujungnya bingung ya. Kita mau banting harga, kita berperang dengan pasukan, berhadapan gitu ya. Kita mau katakan diem doang, itu stok ada expire date-nya gitu kan. Nah itu resikonya teman-teman. Jadi memang nggak cuma sekedar uangnya besar, resikonya pun juga sangat besar. Kalau ngomongin soal kekurangan ya, pada saat membangun menjadi seorang brand owner itu butuh waktu yang sangat lama. Karena Anda memulainya dari nol. Gak banyak, gak sedikit orang yang pada akhirnya gagal di tahun pertama. Makanya ada data tuh, riset menunjukkan bahwa 80% bisnis mati tahun pertama tuh ya memang demikian benar adanya. Muncul pertanyaan, emang bisa gak sih Kang saya pengen jadi brand owner, business owner, tapi saya nggak mau mulai dari nol, bisa gak kira-kira? Jawabannya lebih bisa, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Anda harus punya kapital lebih gede lagi dibandingkan brand owner biasa ya. Kenapa demikian? Karena Anda akan melakukan proses yang namanya akuisisi bisnis orang lain. Itu yang sering saya lakukan. Mungkin ada di antara Anda yang skeptis gitu ya, bullshit ngomong doang punya brand banyak. Dari mana duitnya? Ya uangnya alhamdulillah Allah ada aja gitu kan. Poinnya adalah bagaimana saya bisa masuk perusahaan orang lain karena saya masuk tengah jalan. Ketika Donatsu, misalkan Anda mungkin tahu beberapa cabang yang sekarang sudah mulai beredar juga di Jabodetabek gitu ya. Saya masuk bukan founder di awalnya. Itu orang udah jalan duluan tuh brand gitu kan, udah jalan 28 brand ya. Terus tiba-tiba saya ketemu dengan foundernya dan juga para co-founder yang lain, ngobrol panjang lebar, satu visi, satu value, deal. Saya chip in sekian gitu dengan angka sekian gitu, saya masuk menjadi shareholder. Itu contohnya. Saya menjadi brand owner ataupun business owner jalur akuisisi gitu ya. Contoh yang berikutnya adalah Lokashaji. Mungkin Anda tahu, Lokashaji ini yang dulunya mungkin Anda kenal salah satu public figure influencer yang sangat terkenal sekali, namanya adalah Mbak Reha-nya gitu kan. Beliau membangun ini luar biasa dengan partnernya. Suatu ketika saya ketemu dengan partnernya, ngobrol panjang lebar ya, ada deal di angka tertentu, saya chip in di angka tertentu, dan sekarang saya menjadi brand ownernya. Itu contoh bahwa ada bisa jadi brand owner ataupun business owner jalur cepat. Masalahnya Anda punya duit sebesar itu enggak, ya bermiliar-miliar itu atau enggak. Kalau enggak ada ya gak usah maksain. Jadi brand owner, business owner pasti butuh modal yang sangat besar. Sekarang mari kita lihat masuk ke jadi
ataupun jualan produk orang lain. Kalau kita ngomongin jualan produk orang lain, salah satu konsekuensi yang tidak bisa dipungkiri adalah kita harus manut taat dengan aturan ataupun rules yang dibikin sama dia. Katakanlah dia bikin aturan A, B, C, D, E, ya manut aja, wong kita join dalam kapal orang lain. Kalau Anda misalkan katakanlah nggak siap, ya Anda bikin brand sendiri aja gitu ya. Anda yang punya kontrol dan kuasa dan buat aturannya kan, seperti hanya pembahasan sebelumnya gitu kan. Konsekuensi Anda menjadi seorang penjual ataupun jadi mitra brand orang lain adalah Anda harus manut dengan aturan mereka. Apa kelebihannya kira-kira? Kelebihannya adalah Anda bisa mulai sangat cepat sekali. Karena biasanya modalnya nggak besar. Modalnya cuma di angka 500.000, ya ada yang bahkan di bawah 100.000, ada yang jutaan, ada yang 15 juta, tergantung paketnya. Anda mau join sebagai distributor, agen, reseller, subagen, marketer, dropshipper, bebas. Intinya adalah biasanya modal yang Anda keluarkan itu tidak nyampe di angka ratusan juta, bahkan miliaran. Kang, ada Kang yang ratusan juta? Biasanya itu sifatnya kemitraan. Kemitraan dalam arti franchise, misalkan katakanlah, ataupun kemitraan jualan produk, F&B dan sejenisnya. Tapi biasanya kalau jadi mitra orang lain yang biasa itu di bawah itu. Itu yang pertama. Jadi Anda bisa mulai dalam waktu cepat dengan modal yang sangat kecil gitu ya. Yang kedua adalah resikonya tentu nggak sebesar brand owner. Resikonya sangat kecil. Anda pun nggak perlu ribet dengan R&D, karena produk sudah disiapin sama brand owner. Dapat produk knowledge, dipelajarin, dipahamin, didalamin, jualan. Sesimpel itu aja. Ya. Dan fokus Anda di dalam hal ini adalah jualan. Anda gak usah mikirin produksi, gak usah mikirin yang namanya legalitas, gak usah mikirin yang namanya halal, BPOM, dan sejenisnya. Karena produk itu sudah diurus sama si ownernya. Tentu akan sangat hati-hati juga kalau misalkan kita ketemu brand owner ataupun vendor yang itunya diurusin. Itu masalah buat kitanya nanti. Intinya adalah kelebihan kita sebagai seorang pasukan atau mitra penjual orang lain, modalnya kecil gitu ya, tapi untungnya besar. Dan ini bisa dijalankan oleh siapapun. Tentu ada kelemahannya juga. Kekurangannya marginnya itu sudah ditentukan. Kalau kita pengen dapat margin lebih dari 50% boleh gak? Ya gimana? Distributor maksimal 50%. Kalau Anda cuma jadi reseller ya cuma 20% doang. Intinya adalah marginnya sudah ditentukan oleh si pusatnya. Dan balik lagi, konsekuensinya adalah kita harus taat dengan aturan pusatnya. Apalagi kira-kira yang paling juga berbeda kerasa adalah kontrolnya. Ketika saya menjadi seorang mitra di pasukan penjualan brand orang lain, ketika saya pengen ngasih masukan A to Z-nya gitu ya, saya cuma sekedar ngasih masukan doang aja. Ujungnya apa? Kebijakan tergantung brand owner gitu ya. Itu sama ketika saya jadi brand owner. Banyak orang ngasih masukan kan, oke, nah kalau saya sebagai brand owner, business owner, saya bisa menerima masukan itu dan akhirnya mencatat, oh iya benar juga ya. Tapi kalau sebagai pasukan, di luar kuasa saya juga cuma pasukan bahasanya gitu kurang lebih ya. Jadi intinya adalah kuasanya, kontrolnya bukan di tangan kita ya. Nah sekarang kalau misalkan Anda sebagai seorang mitra penjualan, Anda nggak usah mikirin produk, yang fokusnya Anda nantinya adalah tinggal cari pelanggan, tinggal jualan aja. Nah maka dalam konteks ini adalah Anda sekarang bisa mulai kebayang tuh, apakah Anda cocoknya menjadi seorang brand owner ataupun business owner, bikin produk sendiri, ataupun Anda menjadi mitra orang lain. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, yang ada adalah konsekuensinya. Konsekuensi jadi brand owner adalah harus siap kapital besar, modal besar. Konsekuensi menjadi seorang mitra penjualan brand orang lain adalah Anda harus ikut aturan dengan perusahaan tersebut. Ya, dan ini bebas Anda pilih, gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Nah kalau misalkan nantinya Anda pengen jadi seorang brand owner gitu ya, Anda bisa belajar di berbagai macam kelas saya, workshop, buku dan segala macam. Itu cocok banget untuk brand owner. Kalau Anda pengen jadi mitra penjualan dari brand orang lain, seperti hanya saya bantu istri saya untuk support penjualannya gitu ya, Anda bisa join di Mitra SR12 Selalu Keras. Ini brandnya adalah SR12, itu milik orang lain, milik Pak Tony dan juga istrinya gitu ya. Saya support dari segi mentoring dan pembinaannya aja, agar mereka omsetnya bisa tembus di angka miliaran rupiah. Kalau Anda tertarik dibina sama saya juga di mitra orang lain, langsung aja nanti klik link yang ada di bio-nya, ataupun klik link yang ada di deskripsinya, ataupun di pin komen. Insya Allah nanti akan diarahkan lewat admin saya. Itu aja mungkin teman-teman untuk penjelasan kali ini. Intinya adalah tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dari jualan produk, apakah itu produk sendiri ataupun produk orang lain. Yang harus Anda siapkan adalah konsekuensinya. Kalau ada yang tanyakan silahkan komen di kolom chat, kolom komen. Kalau Anda pengen request material juga boleh, silahkan komen aja. Sampai jumpa di video berikutnya.